Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Hadisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadr al-'azimil jah wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah, para asatiz yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya cintai semuanya, bunda-bunda. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan nikmat kepada kita semuanya. Pada saat Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang paling mulia yang dinamakan dengan majelis ilmu. Ini merupakan salah satu tempat yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW yang dinamakan dengan sebongkah tempat yang dipenuhi dengan keberkahan. Rasul mengibaratkan tempat majelis ilmu itu dengan nama majelis ilmu, dengan nama majelis ta'lim ibu-ibu semuanya, Rawdatul Jannah. Setiap ada pengajian, maka disitulah yang dinamakan dengan Rawdatul Jannah. Kita tidak pernah merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam taman surga, dikarenakan kita belum hidup di akhirat. Akan tetapi nuansanya itu dapat dirasakan pada saat kita berada sedang dalam keadaan menuntut ilmu seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan Buq'atul Ardhil Mubarak, di mana bongkahan bumi yang penuh dengan keberkahan, yaitu pada saat seseorang itu berada di dalam majelis ilmu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para malaikat itu ada yang ditugaskan itu untuk bolak-balik. Ya, as-sayyahun adalah malaikat yang memang mencari di mana ada orang yang berzikir mengingat Allah. Tugas mereka hanya itu. Kemana-mana mereka mencari, oh di sini ada tempat yang ternyata mereka sedang memujimu ya Rabb. Maka pada saat itu malaikat itu melaporkan kepada Allah, wahai Allah, di sana ada sebuah majelis, mereka itu sedang memujimu, sedang mengingatmu. Maka Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, berilah kebaikan kepada mereka. Siapa yang memberi kebaikan? Allah yang akan memberikan dan membalas kebaikan terhadap orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Maka jangan pernah terlambat untuk mau hadir ke dalam majelis ilmu. Jangan pernah bosan untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena rasa itu adalah rasa berada di dalam taman surga. Hanya saja hari ini kita tidak bisa melihat kondisi taman surga tersebut dengan kasat mata. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah masih menutup kelopak mata kita itu, retina kita itu dengan sebuah tanda, sebuah benda, sehingga kita tidak bisa melihat keberkahan taman ilmu tersebut. Kapan itu bisa dilihat? Fabasarukal yawma hadid. Pada saat kita menjelang kematian, maka disitulah dibuka semua pandangan kita.
Kalau dulu misalnya kita tidak pernah bisa melihat bagaimana sebenarnya kondisi surga, bagaimana kondisi ngerinya neraka, maka pada saat Allah bukakan itu, maka terbelalaklah mata seseorang yang melakukan kemaksiatan, dan akan tersenyumlah mata orang yang melakukan kebaikan. Hari ini kita tidak bisa melihat bagaimana keberkahan ruangan ini. Kalau mungkin kita bisa melihat dengan kasat mata, ruangan ini dipenuhi oleh para malaikat. Bayangkan ibu-ibu, malaikat itu sesak dalam ruangan ini. Bagaimana bentuk malaikat? Allah sendiri yang menjelaskan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu Allah ciptakan bersayap. Ada yang sayapnya 2, 3, 4, dan itu akan dilipatkan sayapnya oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Mungkin kita begitu melihat malaikat lagi penuh di sini, orang-orang yang di luar lagi lalu lalang, mereka pasti akan singgah ke majelis ilmu kita mencari keberkahan. Ini posisi Raudhatul Jannah, majelis ta'lim. Luar biasa penamaan majelis ta'lim ini, dikarenakan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kondisi sebuah majelis ta'lim yang mengingat Allah, bukan bergunjing, bukan berghibah, dan bukan mencaci. Majelis ilmu yang mengingat Allah agar apa? Pertemuan kita ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya kita bisa lebih mencintai Allah dan Rasul. Bukan karena hebat-hebatan, oh kalau sudah bergabung di dalam MTRJ itu sudah keren. Enggak. Keren atau tidak itu pada saat kita semua yang berada di dalam majelis ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, itu baru keren. Kalau tidak ada apa-apanya. Dikarenakan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu Allah katakan. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dia bisa menolak beban api neraka yang sungguh sangat dahsyat beratnya. Ya. Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata zuhziha. Bahasa Arab, kalau misalnya saya membawa ini, hamiltu. Ini penggunaan kata-kata membawa. Ataupun intaqala, dengan kata membawanya. Tapi pada saat Al-Quran mengungkapkan barang siapa yang bisa memindahkan beban neraka, itu bukan dengan kata-kata hamala ataupun dengan kata-kata intaqala, akan tetapi Al-Quran mengungkapkannya dengan zuhziha. Zuhziha ini adalah memindahkan beban yang sangat berat dan nyaris beban tersebut tidak sanggup dipindahkan. Maka Al-Quran mengingatkan kita semuanya, faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Barang siapa yang bisa memindahkan beban api neraka, itulah orang sukses, itulah orang keren. Bukan berarti keren pada saat seseorang itu berpakaian batik, duduk di depan dan berceramah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Bukan itu kerennya. Akan tetapi keren itu adalah pada saat seseorang dia bisa masuk ke dalam surga Allah dengan izin Allah. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mungkin kita tidak tahu, terutama bagi saya, tidak tahu mau menyampaikan apa kalau seandainya baginda Rasulullah SAW tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini. Bukan berarti saya sudah pernah ketemu dan belajar langsung dengan Rasul, tidak. Akan tetapi saya mempunyai guru dan guru mempunyai guru sampai dengan bertemu silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Inilah tradisi keilmuan yang kita ini membedakan antara kami pada saat belajar di Al-Azhar Kairo. Kami itu tradisi belajarnya talaqi. Talaqi itu adalah belajar dengan guru, bukan menjadikan Ustadz Google ataupun Ustadz YouTube sebagai gurunya. Tapi memang ada guru yang memang guru tersebut bersanad, ya.
Kita belajar di tiang-tiang Masjid Azhar pada saat itu, dan itu semua menurut keilmuan kita masing-masing. Kalau mau mengambil ilmu hadis, silahkan memilih tiang hadis. Kalau misalnya mau mengambil tiang tafsir, ambil tiang tafsir. Fikih juga seperti itu. Maka sangat wajar dan sangat harus kita lakukan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu, ya? Dan ini yang ibu rasakan hari ini. Bunda-bunda semuanya itu akan merasakan bagaimana sayangnya terhadap anaknya. Tidak ada satupun yang jengkel terhadap anaknya, mulai dari hamil sampai dengan besar mendidiknya. Walaupun terkadang anak tersebut membuat miris hati bunda semuanya. Ada tingkah laku mereka yang membuat mereka itu bisa melakukan sesuatu yang membuat tercoreng hati bunda. Tapi sejelek apapun anak tersebut, tidak ada rasa dendam seorang ibu terhadap anaknya. Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah SAW. Dan ini hal yang paling mahal yang dimiliki pada saat kita diutus baginda Rasulullah SAW ke atas dunia ini. Maka sungguh kita harus memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa? Agar semua kita pada hari akhirat nanti, pada saat kita disibukkan, semuanya sibuk, semua kita sibuk. Begitu kita dibangkitkan, ya, wa nufikha fis-sur, ya, pada saat kita dibangkitkan di dalam kubur, itu semua sibuk. Sibuk kenapa? Anak yang begitu banyak tidak akan bisa bermanfaat kepada seorang pun. Harta yang melimpah ruah tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu Allah sendiri mengatakan. Sibuk kita mencari di mana Rasulullah SAW. Di mana Rasul? Untuk apa? Supaya kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga ibu-ibu dan jamaah yang berhadir pada majelis ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bunda yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini, setelah mukadimah 20 menit, maka kita akan memasuki kepada tema. Saya dimintakan untuk membicarakan tentang riba dan ekonomi. Mungkin ini bukan kuliah seperti kuliah di universitas ataupun kuliah di perguruan tinggi, akan tetapi saya ingin mencoba memberikan sebuah gambaran gamblang, segamblang-gamblangnya tentang pengertian riba dan bagaimana kronologis riba itu dalam aspek Al-Quran. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang sebuah isu, ya, sebuah perkara, menandakan perkara tersebut penting, ya. Ada 120.000 sahabat, ya. Jumlah sahabat terjadi perselisihan ulama, namun jumhur mengatakan 120.000 itu merupakan jumlah sahabat. Satu saja nama sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran menandakan apa? Sahabat tersebut orang yang paling spektakuler. Pada saat Al-Quran menyebutkan sesuatu, berarti itu penting. Pentingnya imma baik ataupun pentingnya karena buruknya. Kalau penting baik seperti para nabi, kalau penting buruknya seperti Fir'aun dan pengikutnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, tapi karena keburukannya, ya. Nah, pada saat Al-Quran menceritakan tentang riba, itu ada beberapa tempat Al-Quran menyebutkan tentang riba. Pertama sekali Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas la yarbuna 'indallah. Wa ma ataitum minaz zakah turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Shadaqallahul azim. Ini konteks yang pertama sekali
pada saat Al-Quran menceritakan apa itu riba. Dan kita akan mengaitkan pembahasan ayat ini dengan konteks kekinian. Pertama sekali, Al-Quran ingin memberikan sebuah pemahaman tentang riba, di mana riba itu diberikan gambaran deskripsi secara umum, pembahasan secara umum. Pada saat itu orang-orang jahiliyah, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan transaksi perdagangan. Hebat. Orang-orang Mekah itu adalah orang-orang yang businessman. Mereka terkenal dengan businessman. Mereka melakukan perdagangan. Kemana perdagangan mereka? Ke 6 negara, ya, skala internasional. Dan itu dicatat di dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kemana? Pertama sekali mereka melakukan perdagangan di Makkah. Yang kedua, Syam. Syam itu terdiri dari Palestina, apa lagi? Suriah, Jordania, satu lagi? Ada satu lagi. Palestina, Jordania, Syria, dan Irak. Itu adalah Syam. Dulu Syam itu satu, sekarang pecah jadi 4 negara. Dan satu lagi, tempat transaksi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu adalah Yaman. Ini merupakan negara-negara mereka melakukan rute perjalanan perdagangannya, bisnisnya. Hebat dan canggih. Sehingga apa? Al-Quran ingin memberikan sebuah inspirasi kepada orang-orang jahiliyah terdahulu, bahwasanya wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas la yarbuna indallah. Wahai orang-orang kafir, ya, kalau seandainya kalian itu mempunyai sebuah persepsi tentang bahwasanya mencari rezeki itu dengan cara riba dan itu dapat mengembangkan usaha kalian, maka itu tidak menurut Allah. Ini ketegasan pertama sekali memberikan gambaran bahwasanya wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas. Apapun bentuk investasi dalam bentuk riba, ya, la yarbuna indallah, itu tidak akan pernah terjadi investasi di sisi Allah. Ayo kita lihat dari skala modernnya. Pertama sekali, tahun 90-an. Saya kurang tahu, waktu itu saya dikabari dari saudara, dari kakak saya, menanyakan kepada saya, kalau tidak salah saya 95-6 lah, seperti itu, atau 97. Ada sebuah transaksi di Luxmawe yang paling heboh pada saat itu, namanya Bayu Mas. Ya, ibu semua teringat, ya. Ada yang korban, ya, ada yang merana, ya. Berat memang pada saat itu. Kenapa? Karena giuran yang ditawarkan oleh si pemilik usaha. Ayo bu, taruh 1 juta, minggu depan ambil 2 juta. Ayo bu, taruh 10 juta, minggu depan ambil 20. Apa yang terjadi? Begitu akumulasi kelipatan yang paling tinggi dari nominal yang diletakkan oleh seorang nasabah, maka dia akan di-hold dan dia akan diputar kepada nasabah yang lain. Seperti itu terus diputar. Sehingga salah seorang pekerja, alhamdulillah sudah taubat beliau, jamaah juga, mengatakan kepada saya, Ustadz, waktu itu saya tidur di atas uang, Ustadz. Uang yang beredar di Luxmawe itu 1 toko, full uang semuanya, bukan daun kerusung katanya. Bukan daun kerusung, ya, tapi uang semuanya. 1 toko lantai 2 itu semua uang. Begitu sudah penuh seperti itu, apa yang dilakukan? Dia atret mobil truk itu, box, dimasukkan semua uang, lari dia. Ini yang dinamakan dengan riba. Ya, apa itu riba? Riba itu adalah uang yang ditaruh lalu akan dibayar dengan uang kembali. Ya, contoh misalnya paling gampang, saya
Saya meminjam uang sama siapa nama adik? Rida. Nah, saya meminjam uang sama Rida. Ya, Rida pinjamkan uang Ustadz 1 juta. Pada saat itu saya menjanjikan kepada Rida, ini bulan 4, bulan 5 nanti saya bayar. Sampai bulan 5 tidak bisa saya bayar, maka saya akan mengatakan kepada Rida, Rida, tolong tambahkan 1 bulan lagi, saya akan bayar lebih. Siapa yang menawarkan? Saya. Ini yang dinamakan dengan riba. Begitu juga pada saat saya tidak sanggup bayar, lalu Rida datang kepada saya, Ustadz ini udah sampai waktunya, harus bayar. Aduh, mohon maaf nih, saya lagi ada masalah ekonomi, ya kan? Begini begitu alasannya. Ya sudah, kalau begitu saya tambah 1 bulan lagi, bayarnya 2 juta. Yang nawarinnya yang memberikan pinjam sama aja, baik ditawarin sama yang berhutang maupun yang memberi hutang, itu tetap dinamakan dengan riba. Beginilah cara mereka mencari rezeki, dan mereka mengatakan ini adalah hal yang dibenarkan menurut orang-orang jahiliyah, baik jahiliyah dulu maupun jahiliyah hari ini. Bentuk dan warnanya berbeda-beda, prakteknya berbeda-beda. Ini yang harus dipahami. Riba terjadi pada hal-hal hutang seperti itu. Nah, ini untuk skala lokal. Biomas ini merupakan pelajaran penting bagi kita. Di skala nasional, kemarin itu di akhir tahun 2021, ada salah satu perusahaan nasional, BUMN, saya tidak bisa menyebutkan namanya, itu menawarkan bentuk investasi. Mak-mak di kota besar seperti Jakarta, itu biasa mereka menghol uang, cash money. Ibu-ibu di kota besar, 1 miliar itu biasa dipegang oleh ibu-ibu. Begitu mereka mendapatkan tawaran investasi di salah satu BUMN dengan tingkat bunga yang ditawarkan menggiurkan, apa yang terjadi? Ini kesempatan nih, taruh aja setahun kita udah dapat segini. Kalau kita deposito labanya seperti ini. Ini kan kalkulasi manusia. Ya. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas la yarbuna indallah. Kalau kalian mengira investasi riba itu dapat mengambil keuntungan, dapat mendatangkan keuntungan, tidak. Apa yang terjadi? Dijawab sama Allah, BUMN tersebut kolab. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka juga mutar uangnya dalam bentuk seperti itu lagi, bukan dalam bentuk yang real. Ini permasalahan hari ini. Begitu mereka mendapatkan modal, kapital ini di hold, dan kapital ini dijanjikan bunganya katakanlah misalnya 7%, maka mereka akan meletakkan di tempat yang lain, institusi keuangan lain yang akan mengharapkan keuntungannya itu 10%. Jadi ada selisih 3% untuk operasional. Ternyata keuangan ini tidak sanggup membayar, maka akan terjadi macet. Ini yang terjadi pada skala nasional. Terbukti bahwasanya riba secara lokal dan secara nasional itu memang betul bukan bentuk investasi. Nah, untuk skala internasional, ibu-ibu pernah mendengarkan sebuah krisis yang terjadi pada Amerika. Ada sebuah proyek, mega proyek yang dilakukan oleh Amerika pada saat itu adalah yang dinamakan House for Poor People, rumah bagi orang miskin. Dan rumah tersebut merupakan proyek skala besar, di mana salah seorang senatornya banker itu berhasil melobi senator untuk mengkucurkan program ini sebagai program nasionalnya Amerika. Jadi dibangun rumah semuanya untuk orang-orang miskin di Amerika. Siapa yang orang miskin di Amerika? Orang miskin di Amerika yang paling banyak itu adalah African American ataupun Blackie, kata istilah orang ini. Orang-orang kulit hitam. Itu adalah orang-orang miskin. Bangun rumah. Proyek ini dijual skala internasional, ibu-ibu. Salah satu bank Indonesia kena dan kolab, tutup karena krisis perumahan Amerika. Kenapa tidak? Ini kan produk Amerika, mana mungkin gagal.
Itu asumsi manusia pada saat itu proyek tersebut dikucurkan. Sehingga banyak bank di dunia pada saat itu membeli pembiayaan tersebut. Ya, ini adalah pembiayaan yang dinamakan dengan pembiayaan riba. Apa yang terjadi pada saat itu dibeli, uang sudah terkumpul dan pembangunan rumah dilakukan? Apa yang terjadi? Rumah diberikan kepada orang-orang African American, orang kulit hitam. Orang kulit hitam tradisinya di Amerika, mereka memang tidak mau bekerja. Kerja mereka apa? Kalau enggak main basket, olahraga. Itu kerjaan. Disuruh bekerja enggak mau. Ini memang sudah menjadi habit, sudah menjadi watak orang Amerika kulit hitam. Jadi pekerjaan mereka apa? Buat kriminal. Mereka lebih senang melakukan kriminal, masuk penjara dapat makan daripada harus bekerja. Sehingga rumah yang sudah dibangun tersebut itu tidak bisa ditutup oleh para nasabah. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kredit macet secara besar-besaran di Amerika, dan berdampak kepada semua bank yang membeli investasi program tersebut. Sehingga salah satu bank terbesar di Amerika, ya, itu kolab, yaitu Lehman Bank. Lehman Bank ini kalau dalam bahasa Acehnya itu apa namanya? Utok Bank, ya. Bank yang paling tertua di Amerika itu kok bisa kolab. Ini menunjukkan apa? Semua bangunan yang dibangun atas dasar tidak benar, maka dia akan rapuh. Nah, ini yang paling penting. Paling penting bagi kita pada saat seseorang itu membangun fondasi ekonominya atas tidak benar, maka itu akan jatuh. Sehingga apa, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah? Hampir setiap 5 tahun sekali, Ibu-ibu, dunia ini mengalami krisis ekonomi. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Cobalah lihat. Ibu-ibu memang tidak pernah open dan perhatian selama minyak goreng harganya stabil, ya kan, semua bahan bakunya aman, itu tidak akan pernah open. Tapi kita itu memperhatikan, di dunia akademisi kita membuat penelitian. Ternyata krisis dunia itu terjadi hampir 5 tahun sekali. Hari ini kena tahun ini kena negara ini, tahun depan kena negara yang lain, tahun depan kena yang, itu 5 tahun sekali. Itu akan bergilir mengalami krisis perekonomian. Ini yang paling dahsyat dari dampak riba, di mana pada saat manusia mengatakan bahwasanya riba itu merupakan salah satu cara untuk mencari rezeki, ternyata itu dibantah oleh Allah dengan secara terang-terangan. Bukan. Dan riba bukanlah cara untuk berinvestasi. Di ujung ayat tersebut Allah memberikan solusi kepada kita. Ya, solusinya apa? Wa ma ataitum minaz zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Dan apa saja yang kalian keluarkan dari zakat, ya, zakat kalian itu bukan karena untuk naik jadi wali kota ataupun jadi DPR, ya, tapi zakat itu dikeluarkan dikarenakan liwajhillah, faulaika humul mudha'ifun, maka itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa dilipat gandakan oleh Allah? Saya membuat penelitian kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat di pertokoan Los di Luxmai. 100 responden yang kami tanyakan, zakat mereka setiap tahun naik. Ini bukti apa yang dijanjikan oleh Allah bahwasanya faulaika humul mudha'ifun. Maka Allah lah yang akan melipat gandakan pendapatan mereka. Bukan janji dari seorang presiden, bukan janji dari seorang gubernur, bukan janji dari seorang wali kota, kepala daerah, tidak. Akan tetapi ini adalah janji dari Allah. Pada saat Allah berjanji, maka janji Allah itu adalah pasti. Hanya saja kita tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bukankah Allah yang memberikan rezeki?
Allah lah yang memberikan rezeki kepada semua kita. Kenapa kita tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah? Kata-kata zakat itu diungkapkan di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak. Lebih dari 12 kali zakat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan 20-an kali kata-kata itu diulang-ulang. Menunjukkan apa? Konsep dalam pemberdayaan ekonomi itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran murabahah, musyarakah, mudharabah, ataupun apapun yang lain, yang lainnya. Ya, tidak pernah Al-Quran menyebutkan. Tapi Al-Quran menyebutkan konsep pemberdayaan ekonomi yang paling jitu adalah sedekah dan zakat. Sedekah itu ada yang dalam bentuk, nanti kita akan bicarakan mengenai kalau seandainya infak, ada yang dinamakan dalam bentuk wakaf kalau untuk pemberdayaan ekonomi. Zakat ini perlu sedikit kita jelaskan bahwasanya walaupun ini ada materinya, kata zakat itu adalah an-numu. Apa itu numu? Numu itu adalah tumbuh berkembang, bersih. Ini makna zakat. Kenapa? Pada saat kita jualan, pada saat kita berusaha, misalnya seperti kami ceramah misalnya seperti ini, itu kan dapat amplop, ya kan? Nggak dikasih amplopnya, ada kan? Nah, amplop itu berhak mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu pergi ke sawah, ibu-ibu, ya, orang pergi ke sawah itu 3 bulan. Hasil padinya itu 1.200.000 rupiah, tapi dia sudah mengeluarkan zakatnya. Saya duduk di ruangan ini cuap-cuap seperti itu, ya kan? Kami dosen masuk dalam ruang mengajar, cuap-cuap begini, menyanyi kata orang ini, ngamen, dibayar per semester per bulan. Alasan tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak ada pada masa Rasul. Tidak seperti itu cara memahami zakat. Cara memahami zakat bahwasanya setiap pertambahan nilai ekonomi yang diperolehi oleh manusia, maka dia harus mengeluarkan hak zakatnya. Ya, harus diingat, setiap pertambahan nilai ekonomi harus dikeluarkan zakatnya. Jangan pelit. Kenapa? Rasul mengatakan bahwasanya zakat itu adalah batas kekikiran antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kenapa? Karena dia baru mau mengeluarkan yang wajib. Ada lain yang memang harus didistribusikan, seperti wakaf, seperti infak, dan berbagai macam instrumen lain yang memang harus dikeluarkan. Maka oleh sebab itu, pada saat kita menceritakan tentang riba, cara bisa membunuh riba yaitu dengan zakat, sedekah. Inilah alatnya. Jadi nggak ada cerita kita misalnya, oh gini harus kita hilangkan riba di Aceh. Caranya apa? Dengan musyarakah, mudharabah, boleh. Tapi konsep yang paling jitu adalah dengan konsep sedekah. Saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Di salah satu pesantren punya teman di Bogor, dia punya santri 15.000 orang. Dia harus membeli kedelai. Membeli kedelai itu dari 2 pilihan opsinya. Pertama, dia harus membeli dari produk Amerika dengan harga yang sangat murah, dan satu lagi dia harus membeli dari orang Muslim yang berada di Lombok dengan harga yang jauh lebih mahal. Setiap pembelian, akumulasi pembelian itu dia akan kerugian secara ekonomi sebesar 30 juta. Bayangkan dalam 3 bulan sekali dia harus membeli kapasitas kedelai itu untuk diproduksi dalam berbagai bentuk makanan varian yang diproduksi di pesantren. Roti, susu, ya. Tapi dia kerugian 30 juta. Apa yang dia lakukan? Kalau seandainya ini terjadi sama ibu-ibu, ibu mau beli produk Amerika yang lebih murah 30 juta atau mau beli produk orang Islam yang lebih mahal 30 juta. Dia mengambil sebuah alternatif yang sangat luar biasa spektakuler. Dia katakan, biar saya rugi 30 juta, namun saya niatkan ini adalah sedekah saya kepada orang Islam. Saya bantu petani muslim. Biar saya rugi 30 juta.
Dan itu tidak akan pernah menjadi kerugian bagi saya, dikarenakan ini adalah sedekah saya kepada umat Islam. Apa yang terjadi ibu-ibu? Dalam sekian bulan setelah kontraknya dengan petani ini, kontraknya lama ini, selama beberapa tahun membeli hasil panen mereka. Apa yang terjadi? Harga dolar naik, maka teman-teman yang mengambil dari produk Amerika, mereka jauh lebih mahal membayarnya. Inilah janji Allah, bahwasanya kita jangan pernah menghidupkan kalkulator, ya, apabila bertransaksi dengan Allah. Baik pedip boh tek tok, bahasa Aceh, ya. Baik pedip boh tek tok dengan Allah. Enggak perlu. Kalau seandainya memang itu bisa dilakukan dikarenakan ada celahnya, maka lakukanlah. Apa celahnya? Sedekah. Lebih mahal kan? Sedekah. Maka kalau seandainya kita beli di pinggir jalan, ya, beli jajanan bukaan puasa, nawar lagi, bertengkar lagi. Nah, ini yang paling bahaya. Padahal inilah kesempatan dia untuk mendapatkan rezeki. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini awalnya Al-Quran baru menceritakan tentang sebuah pemahaman. Jangan sekali-sekali kalian menganggap riba itu adalah bentuk investasi. Tidak. Oke? Fase kedua, Al-Quran tidak langsung mengharamkan riba. Coba bayangkan, riba ini adalah salah satu syariat yang nyaris hampir habis syariat ini ditutup baru diharamkan. Begitulah sudah mendarah dagingnya dalam tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah. Bukan serta-merta, bukan di Mekah diharamkan riba, tidak. Tapi memulai proses yang sangat panjang. Fase kedua, Al-Quran memberikan gambaran kepada orang-orang mukmin pada saat itu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa akhidhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum adzaban alima. Wa akhidhimur riba wa qad nuhu anhu, dan mereka telah mengambil riba wa qad nuhu anhu. Ini adalah sebuah larangan. Riba juga telah dilarang kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dilarang untuk melakukan transaksi riba. Di dalam kitab suci mereka itu haram hukumnya melakukan transaksi riba. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Allah telah melarang mereka melakukan transaksi riba, namun mereka melaksanakannya, mempraktekkannya. Hal yang menarik, 2019 saya sempat pergi ke Jerman dan mengunjungi Museum Frankfurt. Di Museum Frankfurt itu disebutkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Einstein, oleh Hitler pada saat Hitler menguasai Jerman. Pertama, Hitler pada saat itu mengharamkanlah, bahasanya mengharamkan prostitusi. Yang kedua, Hitler melarang segala bentuk judi. Dan yang ketiga, Hitler melarang semua bentuk riba. Ya, ketiga perilaku ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini hebatnya. Ya, bayangkan, tiga bisnis ini adalah bisnis yang dilakukan oleh orang Yahudi. Lihatlah bagaimana perkembangan dunia. Siapa yang menguasai prostitusi dunia? Mereka adalah Yahudi. Siapa yang menguasai sistem riba dunia? Mereka adalah Yahudi. Ibu-ibu tahu Bank Swiss itu berapa untuk membuka rekeningnya, membuka rekening account? Saya pernah di Swiss menanyakan langsung kepada pegawainya. Pada saat itu dia menjawab, apakah Anda seorang citizen atau orang luar? Kalau seandainya citizen itu jauh lebih murah, tapi kalau misalnya warga negara asing maka harus memiliki 700.000 franc
untuk membuka rekening di bank Swiss. Bukan 700.000 rupiah, tapi 700.000 franc itu dikali dengan 18.000 rupiah. Berapa puluh miliar, maka seseorang itu baru bisa membuka rekening di bank Swiss. Bank yang paling nyaman dan aman di atas muka bumi. Ya. Raja-raja Arab, mereka begitu mereka mempunyai minyak, maka mereka mempunyai gaji. Setiap bulan anak yang lahir itu amir, itu digaji dengan gaji bulanan 70.000 rial per bulan amir. Nah, kalau seandainya saya jadi amir, misalnya sekarang 40-an umurnya, bayangkan berapa puluh juta uang yang dimiliki oleh seorang amir tersebut. Dan uang itu diletakkan di mana? Di bank Swiss. Dan bunganya itu dipakai untuk apa? Untuk memproduksi senjata. Salah satunya adalah senjata Uzi. Uzi itu adalah laras pendek yang bisa ditembak secara brand. Ya, bukan brand jenis roti ya. Brand itu ya tembaknya banyak, seperti itu. Itu Uzi. Harganya di pasar gelap di Thailand, di black market Thailand itu 300 US dollar. Biaya produksinya itu hanya 40 dolar diambil dari bunga orang Islam. Sedih, Bu. Sedih. Hari ini kalau ibu pakai kartu kredit, maka ibu telah menyumbang kepada mereka. Jumlah zakat kita apabila kita hitung dari Sirus, Master, Visa, itu sekitar 2 juta US dollar per tahun sedekah kita untuk mereka. Kasihan kan? Orang Islam tidak ada instrumen alat tukar yang bisa digunakan seperti itu. Maka perlu kita ceritakan tentang ekonomi Islam. Baik, ini hal yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Jadi mereka merubah Taurat. Di dalam Taurat itu, coba baca nanti, itu disebutkan bahwasanya transaksi riba itu dilarang sesama Yahudi dan dibenarkan untuk orang lain. Itu jelas-jelas sudah dirubah sama orang-orang Yahudi. Mereka merubah kitab suci mereka dengan hal-hal untuk kepentingan hidup mereka. Nah, setelah Al-Quran menjelaskan fase yang kedua ini, yaitu memberikan sebuah gambaran kepada orang mukmin bahwasanya orang-orang terdahulu itu juga dilarang riba. Orang Yahudi dilarang riba, namun mereka melanggarnya. Dan inilah yang terjadi. Hampir semua pasar itu yang dikuasai oleh orang Yahudi, mereka menerapkan sistem ribawi. Maka pada saat Rasul berada di Madinah, hal yang pertama sekali dirubah oleh Rasulullah SAW itu adalah bukan dengan menutup pasar Yahudi, akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan membuat pasar umat Islam. Pasar umat Islam ini berbeda sekali. Kalau misalnya ibu pernah ke Madinah, posisi Masjid Nabawi seperti ini, kiblatnya ke sana. Sebelah ujung pelataran Masjid Nabawi ini, sebelah kiri saya ini adalah paling ujungnya itu, paling ujung pagar itu adalah pasar Rasul. Itu tembus ke Uhud pasarnya. Coba bayangkan. Setelah pasar itu ada tempat latihan kuda. Latihan kuda itu sampai ke Uhud. Begitulah konsep pada saat Rasul ingin menyatukan antara masjid dengan pasar. Nah, sebagian teman-teman, sebagian ada ustadz yang melarang melakukan transaksi di pekarangan masjid. Ini salah satu membuat kita ini yang aneh dalam hal berpikir. Sebenarnya yang dilarang itu adalah di dalam masjid, bukan di pelataran masjid. Kalau kita ingin merujuk kepada sejarah jelas-jelas mengatakan bahwasanya pasar Rasul itu berada di pinggir Masjid Rasul. Ini yang harus kita pahami. Baik, Bunda yang saya cintai, yang kedua yaitu menjelaskan tentang bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan tahap ketiga yaitu tahap pada saat Al-Quran memberikan sebuah
kelonggaran kepada umat Islam. Pada saat itu riba itu masih dibenarkan. Ya, riba itu adalah masih dibenarkan. Boleh melakukan transaksi ribawi dan itu jelas dikatakan dalam Al-Qur'an. Tapi ayat ini bukan akhir cerita dari riba. Ini yang salah dimengerti oleh para ustadz yang mengambil ayat Al-Quran sebagai dalil. Ayat apa? Ali Imran 130. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan transaksi riba adha'afan mudha'afah, secara berat. Jangan ngambil keuntungan riba itu banyak-banyak. Ya, tapi ayat ini bukan akhir cerita dari riba. Ini kesalahan orang, sehingga ada hari ini orang yang mengatakan bahwasanya riba itu halal loh Ustaz. Ayatnya ayat Ali Imran 130. Apa jawaban kita? Berarti belum selesai mengaji tentang riba. Padahal ada ayat yang secara tegas menjelaskan tentang keharaman riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu meraih kesuksesan. Lihatlah bagaimana Al-Quran ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kalau kepingin sukses dalam bertransaksi, dalam berbisnis, yang pertama sekali adalah jangan melakukan konsep ribawi. Yang kedua, kita harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu tahu semua ya ibu-ibu ya. Sudah sering ustaz-ustaz menjelaskan. Takwa itu al-khauf minal jalil. Apa itu takwa? Takut kepada Rabb yang Maha Agung. Ya, itu takwa. Wal amalu bit tanzil, dan kita menerapkan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun Rasul. Wal isti'dad li yaumir rahil. Dan takwa itu adalah mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian kita. Ini konsep yang harus terbayangkan dalam benak kita pada saat kita ingin melakukan apapun transaksi, apapun aktivitas yang kita lakukan. Tiga hal ini merupakan konsep yang memang harus kita pahami. Ada enggak rasa takut kita perbuatan ini terhadap Allah? Yang kedua, bagaimana petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, bagaimana kesiapan kita dengan Yaumur Rahil, hari kepergian kita. Ada beberapa ulama di Indonesia yang mengambil sebuah referensi, ya, khususnya mereka mengatakan bahwasanya riba itu halal. Ayatnya apa? Ayatnya ayat ini. Ini adalah salah kaprah dalam memahami konteks Al-Quran, salah kaprah dalam memahami teks Al-Quran, salah kaprah dalam memahami syariat ini. Padahal syariat ini harus dipelajari secara keseluruhan. Tidak bisa half and half bahasanya, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa separuh-separuh. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, kalau kita mempelajari syariat ini harus secara keseluruhannya. Nah, fase yang terakhir yaitu pengharaman mutlak tentang riba. Ya, fase yang terakhir tentang pengharaman mutlak riba, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyampaikan bahwasanya babur riba min ashkalil bab ala ahlil ilm. Ini menurut pernyataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya permasalahan riba itu adalah permasalahan yang paling complicated, permasalahan yang paling ruwet, ya, paling jelimet. Ini adalah permasalahan riba. Kenapa? Hampir semua orang menginginkan ini boleh, ini tidak riba. Suka melakukan kih bahasa Aceh ya. Apa kih? Cari-cari alasan untuk boleh. Sehingga ini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya
Pembahasan tentang riba ini adalah pembahasan yang paling ribet di dalam ilmu pengetahuan. Umar menyampaikan ada 3 hal yang harus mendapatkan penjelasan secara jelas dan pasti. Pertama, ya, posisi jaddah dalam warisan, posisi nenek, ya. Yang kedua, kalalah dalam warisan, dan yang ketiga adalah pembahasan riba. Bayangkan, sekelas Umar mentionnya menitik beratkan kepada 2 warisan, 1 riba. Menandakan apa? Urusan riba ini adalah urusan yang paling penting. Sehingga apa? Umar itu selalu melakukan sidak pasar. Apa yang dilakukan orang? Umar masuk ke dalam pasar. Kalau seandainya ada Umar hari ini di Luk semuanya, maka dia akan masuk pasar Impres. Ya, akan ditanyakan kepada orang yang jualan di pajak Impres, kamu tahu nggak arti riba? Bagaimana makna riba? Enggak, keluar dari pasar. Disuruh keluar sama Umar. Kalau seandainya orang-orang yang berdagang itu tidak mengetahui tentang hukum syariat muamalah. Begitulah pentingnya sterilisasi pasar. Pasar itu memang harus steril, harus baik, harus bagus. Kalau seandainya orang itu tidak mengerti tentang hukum muamalah, maka dia bertransaksi maka akan kacau balau. Kekacauan balau ini bukan hanya ditimbulkan oleh para pedagang, tapi juga oleh para pembeli. Ya, muamalah itu penting sekali, Bu. Contoh kasus yang sering kita lihat di pasar. Ibu-ibu beli cabai, ya kan? Berapa harga cabai sekarang? Cabai merah 36.000. Begitu ditimbang, misalnya beli setengah kilo, ya. Udah beli setengah kilo, minta dawa ini itu nggak bisa kurang lagi, ya udahlah 35 katanya kan. Udah dikasih 35.000, ya. Begitu udah taruh semuanya, ibu tambah sikit lagi, tambah becuk, Bu. Ini transaksi yang memang tidak dibenarkan dan ini sering dipraktekkan. Ya, begitu udah lengkap semuanya, ambil sikit lagi, tambah becut, Bu, katanya. Tidak boleh seperti itu, ya. Maka praktek orang yang masuk ke dalam pasar itu memang harus mengetahui hukum agama, hukum syariat Allah. Ini paling penting. Nah, riba itu sudah kita jelaskan tadi bermakna ziyadah. Ada yang riba yang ditangguhkan seperti yang kita sampaikan tadi. Pada saat kita tidak sanggup membeli, tidak sanggup mengembalikan hutang, maka itu ditambahkan. Maka ayat yang secara jelas-jelas mengharamkan tentang riba itu adalah ayat Al-Baqarah ayat 200, surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ini tegas dan lugas, ya. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu diumpamakan dalam Al-Qur'an seperti orang kerasukan setan. Dulu waktu masih kecil saya sering melihat orang kerasukan setan melalui atraksi kuda lumping. Ya, hari ini tidak ada lagi pertunjukan kuda lumping seperti itu, ya. Waktu kecil-kecil kami 17 Agustus tuh sering tuh, udah 17 Agustus sudah ada kuda lumping. Makannya apa? Beling, ya. Jingkrak-jingkrak. Nah, itulah posisi orang yang makan riba. Di dunia seperti itu. Mau lihat contohnya? Lihat di pasar saham. Ibu-ibu pernah menonton bagaimana stock change market? Jarang, ya. Kalau misalnya melihat bursa, itu kan orang kan seperti ini semuanya menatapnya. Berapa harga indeksnya? Begitu misalnya naik, langsung dia loncat, gerubang, lempar semuanya. Inilah yang dinamakan dengan orang
yang diibaratkan di dalam Al-Quran, orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Lihat bagaimana orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi di bursa efek. Begitu harga sahamnya naik itu loncat dia kayak orang kemasukan setan, berubah meloncat seperti itu. Ya, jelas gambarannya. Di dunia saja itu sudah ada contohnya. Lihat bursa efek. Ya, nanti cobalah lihat sekali misalnya lihat TV, misalnya lihat YouTube, kayak mana indeks di Wall Street ya, di New York itu, bagaimana pasar saham di sana. Memang seperti orang kerasukan setan. Begitu juga begitu harga sahamnya turun tuh dibantingnya semuanya. Ya. Inilah orang-orang yang kerasukan setan. Nah, kerasukan setan yang lain kalau misalnya kita melihat secara tradisional, orang kemasukan burung tujuh. Ya. Orang kerasukan burung tujuh itu seperti apa? Naik dia. Jalan dia di dinding ini. Itulah orang kerasukan setan. Abnormal, ya. Bukan dirinya. Dan itu gambaran orang yang memakan riba itu akan melakukan apa saja. Ya, mereka akan melakukan apa saja untuk hanya memuaskan kepentingannya. Oke? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu dikarenakan mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu sama seperti riba. Beda, Bu. Jual beli itu beda. Contoh misalnya, walaupun nanti di dalam pertanyaan ya. Ini katakanlah ini saja. Gadget ini harganya katakanlah misalnya 1 juta. Kalau seandainya saya beli secara kredit 2 juta, boleh enggak? Nah, boleh. Enggak boleh, dikarenakan sudah melebihi harganya. Ini adalah kesalahan kita di dalam memahami antara jual beli dengan hutang. Kalau seandainya beli, boleh. Contoh misalnya nggak ada air ya, ada air mineral. Katakanlah ini air mineral. Harganya berapa? Air mineral ini harganya 5.000 misalnya. Mineral 3.000 ya, 3.000. Mohon maaf, Bunda siapa namanya? Bu Ida. Bu Ida, ini ada air mineral harga beli 3.000. Bu Ida mau jual berapa? Berapa? Mau jual? Berapa? 4.000. Ibu siapa namanya? Bu Syarifah. Bu Syarifah mau jual berapa? 5.000. Kira-kira di ruangan ini siapa yang membeli sama Ibu Syarifah? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali orang sesat, Bu. Ya, datang orang sesat misalnya dari mana dia kan, lewat Utem Bayi, pasti beli berapa aku? 5.000. Nah lah, ya kan? Dalam hatinya gondoknya luar biasa. Tapi itulah pembeli terakhir. Ini dibenarkan di dalam Islam, mengambil keuntungan, mau mengambil berapapun dibenarkan, karena tidak ada satupun dalam mazhab yang membatasi berapa laba boleh diambil. Namun pada saat kita memperoleh laba, itu bukan dinikmati sendiri, itu yang salah. Ya, dapat laba besar, laba itu harus didistribusikan secara besar. Kesalahan kita hari ini, begitu dapat keuntungan yang besar, kita tidak mau, kita hold, kita tahan laba tersebut. Buat apa? Beli cila lagi, beli bedak, ya kan? Hal-hal seperti itu kesalahan yang paling besar. Setelah kita mendapatkan laba, itu dibenarkan. Tapi laba itu harus didistribusi secara normal kembali. Ada hasil dagangan, banyak labanya, distribusi secara normal, melalui sedekahnya, melalui zakatnya. Ini yang harus dilakukan. Kenapa? Nikmat harta itu adalah pada saat dia berada pada orang yang soleh dan salehah. Kalau enggak ada nikmat dia. Nah, ini merupakan mereka menganggap bahwasanya pinjam, hutang itu sama dengan jual beli. Tidak. Yang haram tadi misalnya seperti ini. Ini gadget bukan beli, tapi dipinjamin uang. Ya. Ambil uang 1 juta sama ibu apa namanya?
Anissa ambil uang sama Ibu Anissa 1 juta, lalu dibeli gadget. Nanti kembali uangnya kemana? Ke Ibu Anissa juga. Berapa? 2 juta atau 1 juta 5 rupiah. Riba, ya. 5 rupiah, 1 rupiah, setiap tambahan sedikit pun tambahan itu riba. Kita akan bahas nanti dosa ribanya bagaimana, ya. Baik, ini yang membedakan antara jual beli dengan hutang. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli jelas ya, beli dijual. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dan barang siapa yang telah datang mau'izah dari Tuhannya, dari Rabbnya, maka tinggalkanlah. Ya, ini udah datang mau'izahnya kan? Hari ini kan sudah dengar semuanya kan? Ini mau'izah namanya. Sudah dapat peringatan dari Rabb. Ya, sudah dapat peringatan. Fantaha, maka cut off bahasanya. Bahasa ekonominya potong habis sampai ke akar-akarnya, cabut, jangan ada lagi transaksi riba. Ya. Fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Semoga Allah itu akan memaafkannya, bayangkan. Ya. Wa amruhu ilallah, dan semua kita kembalikan kepada Allah. Ada dulu cari uang dari uang riba. Pendapat ulama nanti boleh dilihat nanti bagaimana cara memisahkan antara uang halal dengan uang riba. Itu memang harus dikeluarkan semua, Bu. Hitung semua akumulasi berapa uang riba, itu keluarkan. Tidak boleh dikonsumsi untuk pribadi. Itu cara memisahkan harta halal dengan harta riba. Wa amruhu ilallah. Wa man 'ada, dan barang siapa kembali, ini udah setelah dengar masalah riba, tidak boleh riba, tapi juga masih ngotot mau menerapkan riba, wa man 'ada faulaika ashabun nar. Maka mereka itu adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Satu-satunya kondisi orang Islam yang kekal di dalam neraka walaupun dia Islam adalah orang yang praktek riba. Belum ada, Bu, ceritanya. Boleh nanti dibahas, dicari ayatnya, hadisnya. Semua orang Islam itu akan dikeluarkan dari dalam neraka. Dicari satu-satu. Sampai orang yang paling terakhir itu ngesot, dia keluar dari neraka itu ngesot. Ngesot sampai minta, ya Rab, mintalah saya ke situ aja sedikit lagi. Nah, sampai waktu Rasul menceritakan hadis ini tersenyum, ya, dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini juga tersenyum. Kenapa enggak tersenyum? Karena Rasul tersenyum sewaktu menceritakan hadis tersebut. Ngelus, orang yang terakhir keluar dari neraka itu adalah ngelus. Tuhan, berikan aku waktu untuk keluar segitu aja. Sampai situ nanti minta lagi sedikit lagi sampai nanti dia keluar dari neraka. Tapi orang pemakan riba, pelaksana riba itu khalidina fi. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalam neraka, tidak akan pernah dikeluarkan. Dahsyat. Ya, dahsyat sekali. Walaupun dia orang Islam, ya, tapi dia kekal di dalam neraka. Mau? Enggak ada yang mau semuanya, Bu. Ya, enggak ada yang mau. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang panasnya api neraka. Ya. Ibu-ibu pernah melihat kalau misalnya api rokok kan apa yang paling kecil sampai yang paling besar, ya. Api rokok yang paling besar itu api rokok cerutu. Kalau seandainya api rokok cerutu itu orang untuk mematikannya itu susah. Karena besar apinya, pasti dia akan kebakar. Tapi kalau seandainya api rokok itu ditaruh dalam ketiak, ya, itu lama matinya itu. Dan sakitnya luar biasa. Itu baru api rokok cerutu. Bagaimana kalau seandainya ibu punya kompor hok yang 24 sumbunya itu dibakar.
Dan di dalam beberapa riwayat dikatakan satu lubang jarum api neraka itu menetes ke bumi, hangus semua. Satu lubang jarum. Dalam riwayat yang lain dikatakan satu benda itu Rasul sedang pengajian di dalam majelis ilmunya, kedengar oleh para sahabat suara gedebuk. Ya, suara gedebuk kedengar. Rasul menanyakan kepada sahabat, tahukah kalian suara apa tadi? Tidak, Allah dan Rasul lebih tahu. Itu adalah suara yang jatuh, benda yang jatuh dari atas sampai ke landasan akhir neraka, itu selama 70 tahun. Ya, 70 tahun itu baru kedengar suara yang gedebuk. Bayangkan bagaimana luasnya neraka. Sehingga di dalam surat Qaf itu disebutkan, ya, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada saat hari akhirat nanti malaikat itu menanyakan kepada neraka, halim tala'ti, apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Apa dijawab oleh neraka? Hal mim mazid, nalo? Nalo? Rom juga no. Ya, lempar terus kemari, campak terus kemari. Dan ini dahsyat Ibu. Ya, dahsyat sekali bagaimana azabnya neraka. Saya ingin membacakan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya bab riba itu untuk bisa masuk ke dalam neraka itu ada 90 pintu. Ya. Orang bisa masuk ke neraka melalui riba itu ada 90 pintu. Bayangkan banyaknya, ya. Dan dosa terkecil riba itu adalah seseorang setara berzina dengan ibu kandungnya. Hari ini mana ada ibu kandung yang mau diperkosa oleh anaknya? Dan tidak ada seorang anak pun yang tega untuk berzina dengan ibu kandungnya. Tapi itulah dosanya. Dosa riba yang paling kecil itu adalah setara dengan berzina dengan ibu kandungnya. Berapa dosa riba? Kan seperti itu. Dosa riba itu dikatakan sebesar 70 ribu rupiah. Ya, 70 ribu rupiah itu sama dengan berzina 35 kali. Ya. Nauzubillah, misalnya ibu-ibu mendapatkan penghasilan dari riba sebesar 70 ribu rupiah, maka dosanya itu adalah setara dengan berzina 35 kali. Ada yang mau? Tak ada. Tidak ada kemampuan kita berzina seperti itu. Yang pertama, tidak ada kemampuan untuk berzina. Yang kedua, tidak ada kemampuan untuk bisa melakukan 35 kali. Seperti hari ini misalnya, ada orang yang meminta untuk menjadi 3 periode ini, 35 periode ini. Ya, nggak ada yang sanggup. Ya, 2 periode aja berat, minta 3. Ini 35 kali berzina itu baru 70 ribu. Bayangkan kalau selama ini gajinya misalnya dari uang riba itu, ya, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, berapa kali, berapa puluh kali. Maka jangan pernah tergiur dengan riba. Pertama, hum fiha khalidun, dan yang kedua, mereka itu adalah diazab dengan azab yang sangat pedih. Dalam neraka itu azab orang-orang pemakan riba itu adalah dibakar dalam oven, Bu. Ibu tahulah oven, sering buat kue. Ya, kalau kami feel laki-laki itu tidak tahu bagaimana oven. Tapi saya begitu dijelaskan ovennya itu kerucut, Bu. Seperti ini kerucutnya, kecil atasnya, bawahnya itu melebar. Itu oven di dalam neraka. Sudah berada di dalam neraka, dimasukkan ke dalam oven lagi. Ya, entah bagaimana nasib orang-orang pemakan riba. Dan ini merupakan gambaran yang paling ngeri. Ayat berikutnya Allah menjelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah mematikan riba, ya, wa yurbis sadaqat. Siapa yang mematikan riba? Allah. Ini janji, Pak. Siapapun yang melakukan transaksi ribawi itu akan dimatikan oleh Allah, bukan oleh pemerintah. Allah yang mematikannya, Allah yang akan memusnahkannya.
wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Dan kita buktikan tadi, saya melakukan survei penelitian 100 responden, ke semuanya hasil perdagangan mereka meningkat apabila mereka membayar zakat. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba. Menandakan apa? Hari ini kita ini masih terkontaminasi dengan riba. Itu yang perlu kita jelaskan. Debu-debu riba itu melengket di dalam transaksi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Al-Quran sendiri yang mengingatkan kita, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba yang masih ada dalam aktivitas kehidupanmu. Dan ini merupakan puncaknya. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mau melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah mengizinkan dan Rasulnya untuk memerangimu. Belum ada kriminalitas di dalam syariat Islam itu yang boleh diperangi. Nggak ada. Ada orang misalnya mabuk, nggak boleh diperangi. Dia tetap nahi mungkar, bukan diperangi. Tapi ini adalah perang, deklarasi perang dari Allah dan dari Rasul. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, maka Allah dan Rasulnya yang akan memberikan izin untuk memerangi mereka. Wa in tubtum, dan apabila kalian itu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu adalah mengambil modal saja. Ingat ya, mengambil modal saja, jangan ada lebihannya lagi. La tazlimuna wa la tuzlamun, jangan sekali-sekali kalian itu menzalimi ataupun dizalimi. Ini merupakan puncak dan tapak tilas bagaimana perjalanan riba, sehingga proses pengharaman riba ini sama seperti proses pengharaman khamar. Mabuk-mabukan itu merupakan salah satu syariat yang mempunyai tadarruj, yang mempunyai fase pengharamannya. Sehingga pada saat Al-Quran mendeklarasikan ayat ini, maka tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan transaksi riba mulai hari itu. Itu hebatnya generasi emas. Generasi emas itu tidak ada tawar-menawar mereka dengan Allah, dengan Rasul. Begitu mereka mendapatkan, maka mereka langsung cut off. Dan saking hebatnya, paman Nabi Abbas itu punya riba sendiri dia. Namanya dengan riba Abbasi. Riba Abbasi itu terkenal di kalangan orang-orang jahiliyah di Mekah. Bayangkan segitu hebatnya Abbas sehingga dia memutar uangnya dalam hal riba. Maka semua uang riba ini harus dikeluarkan kembali dan disucikan dengan dikeluarkan. Tidak boleh dicampur aduk. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Waktunya ada sekitar 30 menit lagi untuk kita tanya jawab, dan saya menanyakan kembali apa yang saya berikan materinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada ibu-ibu semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan lebih cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.